buat baik, ada orang yang beramal soleh tapi masuk neraka. Waduh, gimana Ya, karena banyak kita dengar di media, di ceramah-ceramah ustadz, alim ulama, bukan salah. Ketika berbicara berbuat baik, ketika berbicara amal soleh, pasti masuk surga. Tapi saya membalikkan, ada yang menyebabkan kenapa orang berbuat baik, beramal soleh masuk neraka. Karena ada satu ayat yang Quran yang menusuk kepada diri saya, agar kita selalu tidak merasa diri kita ibadah paling baik. Agar paling baik, saya paling murni, saya paling suci, saya paling benar. Ada orang yang berbuat baik tapi masuk neraka di dalam Al-Quran. Itu untuk mengingatkan kita. Maka saya ambil tema ini, ada orang yang berbuat baik, beramal soleh, masuk neraka. Ya kan? Di dalam neraka, bahkan teriak di dalam neraka. Iya benar. Ya kan? Ini baru dengar saya ini. Iya kan? Kebanyakan kita dengar ceramah kan ketika berbuat baik, amal soleh, pastilah masuk surga. Dan juga Ustadz, maaf, ya ketika kita berbuat baik, kadang sepertinya banyak sekali yang merasa saya ini telah berbuat baik gitu. Jadi merasa pede. Ya, merasa pede, merasa lebih baik. Akhirnya nyalakan orang gitu kan, seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi saya ambil satu ayat yang saya baca, surat 35 Al-Fatir ayat 37. Coba dibaca Arabnya, coba lambat-lambat. 35, 37. Surat 35 Al-Fatir ayat 37. Ada satu ayat Quran, orang yang berbuat baik, beramal soleh itu yang masuk neraka. Ya, ada aja ya. Ada dalam Quran. Memang rasa kita aja yang kurang baca Quran. Kurang baca ya, Quran, ya kan? Mungkin baca Quran rutin tapi Arabnya nggak ngerti, gitu, seperti itu. Coba ya. Surat Fatir ayat 37. Catat itu para sahabat saya, bukti catat ya. Ya. Surat 35 Al-Fatir. Sangat penting sekali ini sepertinya ya. Hmm. Jadi kita harus catat nama suratnya dan ayat-ayatnya. Saya ulangi, surat Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kana na'malu awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akum an-nadhiru fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Nasir. Min nasir. Coba artinya. Artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berteriak di dalam Neraka. Belum masuk belum? Sudah masuk. Berarti dia sudah masuk neraka. Ya, berteriak di dalam Neraka. berarti di dalam neraka dia Berteriak. berteriak. Di dalam penjara dia teriak, tolong saya keluarkan penjara, kan gitu. Mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakannya? Ya Tuhan kami, Nah, berteriak, ya Tuhan kami, berdoa dia, memohon kepada Allah. Terus? keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Orang ini sudah beramal soleh belum? Sudah, Cak. Tapi masuk neraka? Masuk neraka. Ulang lagi, coba aja, ulang lagi, baca lagi. Itu salah Mbak Dita. Coba diulang. Ya. Ya, saya ulang ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Belum masuk belum? Udah masuk. Udah. Belum masuk, berteriak dalam neraka, terus? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Orang ini masuk neraka ini berteriak, sudah beramal soleh belum? Sudah, Cak. Sudah, tapi masuk neraka? Masuk Pernah neraka. nggak dibahas ini di TV? Gak pernah nih, Cak. Saya aja baru dengar malam ini. Pernah dibahas nggak? Ada orang beramal soleh tapi masuk neraka. Ya Tuhan Bagaimana? kami, keluarkan kami dalam neraka biar kami beramal soleh berlainan yang pernah kami kerjakan. Artinya orang ini pernah beramal soleh tapi masuk neraka baru teriak, ya Tuhan kami keluarkan dalam neraka tadi. Terus? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Nah, kata Tuhan, kamu itu udah kepanjangkan umurmu untuk berpikir. Dia nggak pernah berpikir, karena ngaji selama ini dia cuma ikut taklid, ikut buta saja. Siapa yang menyampaikan dia ikut aja. Suruh mikir, dipanjangkan umur untuk mikir kira-kira amal soleh saya udah bener atau belum. Sebelum masuk neraka, udah masuk neraka ngapain lagi?
Maka ketika dia berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkan kami dalam neraka, biar kami beramal soleh berlainan yang pernah kami kerjakan. Kata Allah, aku sudah memberikan umur panjang kepada kalian. Apakah kamu gunakan pikiran untuk berpikir? Ternyata nggak pernah berpikir. Maunya apa? Bukan banyak berpikir, banyak berzikir. Banyak berzikir dan banyak membaca. Tidak pernah berpikir. Jadi gitu. cuma hanya pergi pengajian. Makanya di dalam Quran itu pertama Iqra, abid Iqra, tadabur, tafakur, ya kan, taskuru. Itu ada berapa macam itu. Tidak cukup kita cuma baca, tadabur, memasuki suasana Quran itu, baru tafakur, memikirkan, baru tazakuru, mengingat selalu, lalu taskuru, gitu, seperti itu. Jadi orang ini disuruh umur panjang untuk berpikir, tapi tidak digunakan pikiran, udah masuk neraka, kata Tuhan. Lanjutkan terus. Dan apakah tidak datang kepadamu para pemberi peringatan? Ada nggak orang ngingatin, ulama ngingatin, ustadz ngingatin? Sudah ada ulama, sudah ada ustadz ngingatin, tapi bandel nih orang. Karena dia merasa lebih baik. Kelompoknya paling baik gitu. Merasa pede tadi, merasa Ustaz. pede, merasa baik, makanya semua orang numpang gitu, seperti itu. Akhirnya masuk neraka. Terus, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun menolongmu. berarti nggak ada pertolongan bagi Allah. Jadi ada nggak orang yang beramal soleh, beramal soleh masuk neraka di ayat ini? Ada, tapi sudah terlambat. Nah, pertanyaan, kenapa orang ini beramal soleh masuk neraka? Satu, karena dia berbuat amal soleh menurut kebanyakan manusia di muka bumi. Ukuran sebuah kebenaran diukur kebanyakan orang, padahal kebenaran itu sedikit, kata Allah. 116. Jadi ikut-ikutan. Berbuat baiknya nolong panjang gitu. Yang penting itu kan kelompok paling banyak tuh ikut itu. Jadi ukuran kebenaran itu tidak bisa di banyak kelompok atau banyak jamaah, enggak. Allah ngingatin, kenapa orang ini masuk neraka, beramal soleh masuk neraka? Karena dia berprasangka mengukur perbuatannya ikut kebanyakan di manusia bumi. Coba baca surat 6 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tati' aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hati loh, itu kebanyakan orang, iya kan? Ini kalau demo banyak-banyak itu ukurannya benar gitu. Nanti Allah ingatin, ya. Jadi kayaknya saya baca ayat ini aja kayak ngerasa. Coba bacain. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka. Prasangka, terus? Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Jadi Tuhan sudah beritahu, ya, sudah beritahu. Hati-hati loh dengan ikut kebanyakan orang, karena kebanyakan manusia di muka bumi ikut ibadahnya prasangka. Contoh misalnya nyumbang ke Palestina, salah apa benar? Benar. Cuman ada nggak orang Palestina di Indonesia yang seperti Palestina? Ada. Ya kan, nyumbang Palestina semua. Ada nggak di orang seperti Palestina kelaparan di kampung kita? Oh, banyak. Kan ada yang ngurusin negara, yang ngurusin itu. Antara negara ada yang negara, antara provinsi ada yang provinsi, antara kabupaten ada yang kabupaten, antara kecamatan ada kecamatan, ada yang ngurusinnya. Berbuat baik ini dari yang paling dekat dulu. Bukan salah kita nyumbang ke Palestina, tidak salah sebagai ukhuwah Islamiyah. Tapi ada nggak saudara kita yang Islam yang seperti Palestina? Bukan salah. Tapi ngikut kebanyakan, semua nyumbang ke Palestina, ikut semua. Lihat teman-temanmu kalau kuliah kosan itu loh, yang makan telur aja itu kelaparan juga seperti orang Palestina. Saya ngisi di HMI ketika itu. Kamu ini kalau demo ngajakin teman-teman di pinggir jalan minta sumbang Palestina, ada nggak teman kamu kuliah di HMI itu di kos-kosan itu makan seperti orang Palestina? Ada, Ustaz, katanya. Iya, kadang makan cuma pempek saja sehari. Ya, kadang mie terus. ya kan? Dan kadang Ustadz,
yang biasanya ikut-ikut demo seperti itu diam ataupun minta sumbangan. Tapi yang minta itu sebenarnya belum makan. Belum makan. Bagaimana? Iya, seperti itu. Jadi apa tidak boleh nyumbang belasnya? Boleh. Nah inilah ngikuti kebanyakan karena prasangka kayaknya ikhwanul muslim. Kita lupa muslim di dekat itu banyak. Setan itu mode yang paling dekat dulu, nanti kita jelasin. Jadi kenapa orang ini berbuat amal soleh masuk neraka? Salah satunya dia mengukur perbuatan baiknya ikut kebanyakan. Ya. Yang kedua, kenapa orang ini beramal soleh masuk neraka? Karena ibadahnya selalu prasangka. Surganya prasangka, nerakanya prasangka. Ya, prasangka atau prasangka? Prasangka itu menduga-duga. Hayalan, hayalan. Nah, kalau berduga-duga aja, ya kan? Maka prasangka itu adalah sebagian dosa. Ini prasangka saya nih, pasti orang ini nggak benar nih duit. Mengira-kira Mengira-ngira prasangka. termasuk menurut dia sendiri gitu. Nah Ustaz. makanya ibadah ini kenapa orang beramal soleh masuk neraka, salah satunya ikut mengukur kebanyakan, bahwa kebanyakan itu di muka bumi prasangka. Nah salah satunya yang kedua, ibadahnya kenapa masuk neraka amal solehnya? Karena ngikuti prasangka dia, sudah benar ibadah dia, kelompoknya paling benar, paling good, kelompok lain salah semua. Padahal ukuran berbuat baik, beramal soleh adalah diukur dengan Allah, karena yang punya neraka surga itu Allah, bukan siapapun. Nah salah satunya beramal soleh masuk neraka yaitu beribadah hasil prasangka. 18 kafi 103 sampai 105. Coba dibaca gantian, coba. Nah, diangkat ini. Coba, enggak apa-apa, gantian. Nah, ya kan. Ingat ini, Mr. Raja nih bacanya. Ya kan. Ini alumni UIN semua. Ya kan. Kabarnya si sebelah sana saya ini lagi pasca nih S2. Iya. Alhamdulillah. Dan juga mau PNS kita doakan. Ya. Coba. Apa tadinya? Surat 18 kafi 103 sampai 105. Jadi salah satunya orang beramal soleh masuk neraka, beribadahnya prasangka, asal ikut kebanyakan. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malan. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Beriku tahu orang yang merugi perbuatannya, kata Allah. Lanjutkan terus. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Menyangka perbuatan baik-baik. Nah, terus ya kan? Dinilai nggak oleh Allah. Mereka itu orang-orang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ada nilai nggak? Waduh, dihapus Cak. Ya kan? Jadi amal-amal itu beramal soleh masuk neraka tadi salah satunya ikut prasangka. Makanya biar kita nggak berasangka, kita kembali ke hukum. Hukum itu kalau belajar tauhid itu ada dua hukum. Dalam akidah wajib akli, hukumnya dua, dalil nakli dan akli. Ini tauhid ya. Dalil nakli itu Al-Quran dan Sunnah. Dalil akli adalah akal. Akal terbagi tiga, wajib akli, jaiz akli, mustahil akli. Ini dalam hukum tauhid. Yang kedua, jangan prasangka. Prasangka itu mengakibatkan kita fatal masuk neraka amal soleh kita. Di dalam ilmu usul, dalam ilmu fikih, kita harus paham fikih itu faham. Fikih itu lughatan pahmun, paham. Setiap paham berbeda-beda. Timur Tengah dengan Indonesia berbeda. Tinggal kita lihat fikihnya mandikan mayit, orang Palembang dengan orang Jawa beda cara fikihnya. Tapi tujuannya sama, memandikan mayit, nggak usah diributin. Nah di dalam ilmu fikih belajarlah ilmu usul fikih, akar dari ilmu fikih. Dalam ilmu usul fikih harus menguasai 4 hukum, yaitu ada dalam hukum ilmu usul fikih kita berbayan ayat bil ayat dijelaskan ayat itu sendiri. Ayat bil hadis atau bil sunnah, ayat dijelaskan
sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga ayat bil qiyas. Yang keempat ayat bi ijma'u ulama. Jadi biar kita tidak prasangka dalam ibadah ini, amal soleh kita, ya kan seperti itu. Kita harus kembali ke hukum. Nah, hukum yang paling tinggi adalah hukumnya Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita nggak dapatkan Quran itu detail dan kembali ke Sunnah, nanti kita kapan-kapan kupas Sunnah itu apa, Quran itu apa. Nah, salah satu amal soleh tadi yang menyebabkan dia masuk neraka, diberi umur yang panjang, ada peringatan, tapi dia beramal solehnya masuk neraka terus minta keluarkan. Salah satunya dia mengukur sebuah kebenaran, ngikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Yang kedua ibadahnya hasil prasangka. Nah, prasangkanya merasa lebih baik dan menyalahkan orang lain. Ini yang nggak boleh. Nah, salah satunya beramal soleh masuk neraka, salah satunya itu. Nanti kita kembangkan, silakan. Habis ini bertanya. Ini prolog saja untuk membuka sebuah cakrawala. Sebenarnya banyak ayat sekali, tapi biarlah bertanya, kalian bertanya biar lebih detail gitu seperti ini. Prolog saja. Berarti ada nggak orang beramal soleh masuk neraka? Ada. Banyak bahkan ya. Banyak seperti itu. Nah, jangan-jangan kita juga termasuk.